Ya, nama saya Raditya Pratama. Dalam rangka penyelesaian tugas ujian akhir semester, saya akan menjelaskan instalasi Kali Linux dengan menggunakan VirtualBox. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi VirtualBox. Nah, setelah terbuka VirtualBox-nya, klik New, lalu beri nama. Lalu tipenya adalah Linux dan versinya adalah Other Linux yang 64 bit. Lalu klik Next. Nah, ini selanjutnya muncul alokasi memorinya atau RAM yang akan digunakan itu berapa. Karena RAM saya cukup besar, jadi saya akan mengalokasikannya juga cukup besar agar proses pemrosesannya itu lebih cepat. Jadi sekitar 2 GB. Lalu klik Next. Nah, di sini terdapat pilihan, kita tinggal pilih membuatkan virtual hard drive baru. Ini Next saja. Lalu ada dynamic, allocated, atau fix. Maksudnya adalah dynamic ini nantinya dia akan terus berkembang, walaupun kita tadi nanti kita mengalokasikannya sebesar 8 GB, tapi kalau lebih besar dari itu, dia akan membesar. Kecuali kalau kita menggunakan fixed size. Jadi, kalau misalnya kita mengalokasikan 20 GB, berarti dia hanya 20 GB, tidak bisa ditambah. Makanya kita pilih dynamic allocated aja. Dan next. Nah, ini mau seberapa besar memori yang akan digunakan. Secara defaultnya 8 GB, kita kalau mau ditambah sedikit tinggal tambah 10 GB atau berapa terserah. Tinggal create. Oke, muncul. Kalau sudah, kita ke settings. Lalu ke storage. Dan yang di empty ini harus digantikan oleh kita choose, lalu pilih yang AMD 64. Karena yang tadi kita buat adalah 64 bit. Ya, open. Lalu oke aja. Dan kita start. Kita tunggu prosesnya sampai VirtualBox. Ya, VirtualBox-nya terbuka. Nah, ada beberapa pilihan di sini, Live AMD 64. Live ini kita langsung menggunakan aplikasinya. Sementara kita kan instalasi. Jadi kita pilih yang install. Di sini ada dua jenis install, ada install dan graphic install. Di mana graphic install ini menggunakan GUI dan install ini menggunakan CUI. Nah, kita pilih yang CUI, install. Ya, dia akan meload datanya. Nah, ini language-nya atau bahasa yang akan digunakan pada saat nanti kita menggunakan Kali Linux. Kita pilih English saja sebagai defaultnya. Nah, ini country-nya atau negaranya. Negaranya kita pilih saja Indonesia, yaitu Asia. Ya, ini ada Indonesia, diklik. Ini sebagai base-nya, kita pilih yang paling dekat, yaitu Singapura, karena tidak ada pilihan lain. Nah, key map-nya kita secara default American English. Ya, tunggu sebentar, dia akan meload semua kebutuhan yang diperlukan untuk instalasi.
Ya, cukup banyak yang di loadnya. Ya, ini adalah hostname-nya. Hostname-nya boleh kita isi terserah. Ini sebagai domain dari kita isi, misalnya nama saya sendiri yaitu Radit. Nah, domain ini juga saya isi juga sebagai Radit. Nah, root passwordnya sebagai password super user tadi. Ya, kita ada di daerah Sumatera, Jakarta, Jawa. Pilih. Ya. Nah, lalu kita masuk ke menu partisi. Di mana di sini ada 4 pilihan. Di mana kita ada 3 pilihan guide dan 1 manual. Guide ini berarti kita akan dipandu. Dan ini yang pertama kita akan dipandu mempartisi dan akan dibantu secara otomatis. Yang kedua ini akan dibuatkan LVM. Dan yang ketiga ini dibuatkan LVM lalu di-encrypt. Nah, kita pilih yang pilihan pertama aja. Di guided use entire disk. Ya, ini adalah disk yang untuk dipartisi, dipilih. Nah, ini memisahkan directory home. Yang ini memisahkan semuanya. Nah, kita jadikan satu saja semua. Recommended for new users. Kita pilih yang pertama. Nah, ini sudah ada 2. Secara otomatis dibuatkan sama dia. File system hierarkinya. FHS-nya dia extension 4 dan swap. Kalau ingin kalau sudah, kita finish saja. Write change to the disk. Yes. Ya, dia akan membuatkan extension file 4 tadi. Dan akan diisi data-data dari Kali Linux ini ke dalam partisi yang tadi kita bikin. Ini prosesnya agak cukup lama. Karena dia harus mengcopy dulu semua data. Untuk mempersingkat waktu, tadi saya pause dulu, lalu saya lanjutkan. Lalu setelah selesai, nanti akan muncul seperti ini. Use a network mirror. Ini maksudnya kita akan mengkonfigurasi network mirrornya langsung. Nah, saya pilih no. Jadi dia akan melanjutkan proses instalasi, configuring apt atau aplikasi-aplikasinya.
ada 11 aplikasi yang akan dikonfigurasi oleh Kali Linux. Ini Kali Linux sedang memproses hasil konfigurasi yang tadi. Nah, setelah selesai dikonfigurasi, maka Kali Linux akan memunculkan untuk install grup bootloader. Kita pilih yes. Nah, dia Kali Linux ini akan melakukan instalasi. Nah, ini untuk finishingnya. Kali Linux akan melakukan finishing dari instalasi kita. Ya, instalasi sudah komplit. Lalu untuk memulai sistem, kita pilih continue. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka Kali Linux akan melakukan restart.
silahkan ditunggu sampai muncul ya. Ini adalah tampilan awalnya atau welcome Windows-nya. Ini kita pilih other, lalu kita login sebagai root. Masukkan root dan passwordnya yang tadi sudah kita masukkan di saat instalasi. Ya, jika sesuai dia akan masuk dan silahkan ditunggu sebentar sampai desktopnya siap. Ya, ini sudah siap semua. Kita sudah masuk ke desktopnya. Lalu untuk instalasi sudah selesai. Lalu setelah instalasi saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang sintaks-sintaks dasar dari Kali Linux. Seperti pembuatan folder, pembuatan file, membaca folder, memberikan hak akses pada file, dan membuat user baru. Ya, untuk membuat yang pertama kita akan melakukan pembuatan user baru. Pertama kita buka terminalnya dulu, itu bisa diklik kanan, lalu open in terminal, lalu atau klik yang gambar terminal ini, kita klik, dua-duanya sama saja. Nah, untuk menambahkan user baru, dia sama seperti sintaks pada Debian atau Ubuntu, yaitu add user, nama usernya. Kita kasih nama add user Kali, masukkan passwordnya. Nah, full name-nya ini boleh diisi, boleh tidak. Karena di sini ada kata-katanya or press enter to the default. Kita isi saja Kali Linux. Room number-nya kita enter, work phone-nya enter aja. Home phone juga, other juga, lalu Y. Nah, sudah terbuat user baru. Dan kita buat user yang kedua. Sama seperti tadi, masukkan passwordnya. Ya. Nah, setelah pembuatan user, saya akan memperagakan bagaimana memberikan hak akses, bagaimana membuat sebuah folder, sebuah file, membaca file, lalu memberikan hak akses pada file. Untuk itu kita harus masuk ke user tertentu dulu. Ini kita exit dulu. Lalu kita di sebelah kanan, kita logout. Ya, kita logout aja. Kali Linux akan melakukan restart. Ya, di sini muncul dua buah user yang tadi sudah kita buat. Kita masuk ke salah satunya saja. Ini Kali Linux. Kita masukkan password yang tadi sudah dimasukkan. Ya, kalau sudah masuk, kita buka lagi terminal. Ya. Nah, ini ada sintaks-sintaks dasarnya, yaitu ls atau list dari keseluruhan file atau folder yang ada di dalam suatu directory. ls-a itu all files. Ya, ini adalah keseluruhannya. Kalau ls-l itu secara detail, termasuk hak aksesnya. Nah, di sini bisa dilihat desktop itu dia berupa D itu directory. Directory ini bisa di read atau dibaca, write atau ditulis, execute. Tiga komponen pertama ini untuk pemilik. Lalu tiga berikutnya ini
untuk user group, lalu yang 3 belakang ini untuk user lainnya. Nah, pada percobaan kali ini kita coba masuk dulu ke sebuah directory. Kita lihat directory apa saja yang ada dengan ls. Desktop, kita masuk ke desktop, cd desktop. cd itu change directory. Lalu di desktop ini kita akan membuat sebuah folder bernama latihan hak akses. Nah, muncul latihan hak akses foldernya sesuai yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah file dengan menggunakan perintah touch. Touch, nama filenya apa? Latihan.txt. Harusnya dia akan muncul ya. Ini dia muncul latihan.txt-nya. Nah, bagaimana caranya memindahkan latihan.txt ini ke dalam folder? Kita gunakan perintah mv. mv, nama filenya latihan.txt, lalu spasi mau dipindahkan kemana? Karena kita akan pindahkan ke dalam folder latihan hak akses, kita cukup tuliskan latihan akses. Kita enter. Ya. Dan latihan.txt ini menghilang dan akan masuk ke dalam latihan hak akses. Bagaimana cara mengeceknya? Kita lihat lagi ls, ada folder latihan hak akses di sana. Kita masuk ke dalam latihan hak akses. Kita ls, ya masuk, ada latihan.txt. Kalau itu kita buka saja. Nah, ada latihan.txt di sini. Nah, latihan.txt ini cara menuliskan sebuah perintah di dalam file. Kita cukup gunakan perintah nano, lalu nama filenya apa? Kita beri hello world misalnya, lalu kita save. Yes, save. Ya, setelah itu cara membacanya tanpa harus membuka filenya, kita cukup gunakan cat, lalu nama filenya latihan.txt. Nah, muncul yang tadi kita inputkan. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana memberikan hak aksesnya. Pertama kita lihat dulu ini hak aksesnya secara default. Ya, secara default ini min karena dia berupa file dan bukan d seperti yang tadi ini d. Nah, rw ini pemiliknya itu bisa read dan write, sementara yang lainnya hanya bisa read saja. Nah, bagaimana cara memberikan hak aksesnya? Kita gunakan perintah chmod. Lalu hanya untuk read saja 4. Lalu nama filenya. Ya, sekarang kita lihat lagi hak akses yang barunya. Ya, berubah dari rw jadi r saja. Berarti kita hanya bisa meread saja. Maka kita akan coba buktikan dengan nano lagi. Latihan.txt. Kita ganti perubahan. Kita save dengan Ctrl X. Kita yes. Kita enter saja. Lalu ada tulisan error writing latihan permission denied. Karena tadi sudah kita kasih hak akses hanya bisa read saja. Begitu juga dengan user lain yang nanti akan mengaksesnya. Seperti tadi kan ada user Kali Linux dan user XYZ. Nah, user XYZ juga tidak akan bisa melakukan perintah nano ini dan men-save-nya. Dia hanya bisa membacanya dengan menggunakan cat. Latihan.txt, ya, seperti itu. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan instalasi Kali Linux dan beberapa perintah dasar dari Kali Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.